Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Agim. Alhamdulillah, terima kasih. Ketemu lagi waktu bulan lalu di Makassar. Oh iya, saya ingat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sekarang mau menjelang pensiun Ini Bapak harus lebih bahagia Pak. 3 tahun lagi Alhamdulillah, 3 tahun lagi kalau ada umur ya. Insya Allah. Insya Allah Bapak umurnya panjang dan penuh kebaikan. Amin. Tanyanya apa Pak? Kepingin lebih bermanfaat buat orang banyak, tetapi lewat usaha. Ya kan kemarin 2 hari itu kita pelatihan. Selama ini kan kita bekerja aja ya, mengurus sebagai pegawai. Kemudian kita diperkenalkan usaha-usaha gitu ya. Ada ya sebutlah ada laundry, ada ternak segala macam ya. Tetapi kemudian bagi kami, saya pribadi terbesit bagaimana caranya lebih bermanfaat saja yang banyak buat untuk banyak orang kan gitu. Karena satu trainer itu mengatakan jangan dipikirkan usahanya, tapi coba berpikir bagaimana untuk lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, otomatis Allah mudahkan. Mohon tipsnya untuk istiqomah ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan kontribusi terbesar. Jadi kalau kita banyak uang gak ada apa-apanya Pak, baru penunggu, makai juga belum, ya kan, banyak tabungan gak ada apa-apanya sama sekali. Tapi ketika kita mulai, kan rezeki itu 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi niatkan Pak, mau apa banyak uang, gak ada apa-apanya uang itu. Yang ada apa-apanya itu uangnya bermanfaat. Menjemputnya, kalau uang itu 2 Pak, menjemputnya dengan niat dan cara yang benar. Ketika sudah dititipi oleh Allah, distribusi dengan cara yang benar. Sebetulnya Pak, kalau kita meninggal boleh dimatikan lampu sorotnya itu yang film. Nah, sebetulnya Ibu tidak menyadari nyala, nggak apa-apa Bu. Jadi lupa saya ngomong apa tadi ya. Sebetulnya apa? Beneran, tolong saya. Saya ngomong apa tadi sebetulnya? Oh, distribusi ya. Menjemputnya dengan niat dan cara yang benar, udah dapat poin tuh Pak. Jadi ibadah. Berapa saja yang Allah kasih terserah Allah. Karena yang menentukan jumlah, waktu, tempat, lapang, sempit, dikasih, diambil adalah Allah Pak. Buat kita bukan itu yang terpenting. Bagi kita kesibukan bekerja jadi amal soleh. Karena meninggal nggak dibawa tuh, dan belum tentu juga kerja keras hasilnya sebanyak yang kita inginkan. Sesuka Allah aja nanti ngasihnya tuh, terserah mau dikasih berapa aja. Kita nggak boleh mengatakan rugi nih, harusnya saya dapat 10 juta tapi saya cuma dapat 3 juta. Emang segitu rezekinya. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, kita dapat pahala Pak. Walaupun jumlah tidak cocok, nggak apa-apa, mungkin tambah pahala sabar ya. Nanti kalau udah dikasih itu ujian, pakai juga yang benar, zakatnya kita keluarkan, amal jariahnya, wakaf dan sebagainya, sedekahnya, ngasih makan orang. Itulah rezeki kita. Yang kita makan sedikit. Maaf Bapak, usia sekarang berapa? 53A. 53A. Saya 63B Pak. Jadi kayak SMA. 53, lu ke 63 10 tahun lagi ya. Tapi ke 54 setahun lagi tuh Pak. Jadi makin tua makin sedikit loh Pak makanan kita. Betul tidak? Makan ini kolesterol naik,
nasi kebanyakan gula. Jadi sebetulnya kalau udah tua kayak gini, yang kita pikirkan tuh memperbanyak rezeki itu bukan untuk memuaskan nafsu, tapi justru ngasih makan. Ini saya baru tadi dapat telepon, bahagia sekali ibu ini. Tahu, saya tuh bahagia, saya sedang sangat bahagia. Apa yang membuat bahagia? Membagikan makanan, Pak. Masak ibu ini dengan ada beberapa ibu lainnya, lalu dikemas, dari pagi sudah masak, jerih payah betul, kemudian dibagikan, dan melihat orang lapar makan, dapat makanan itu, ini buat anaknya, betapa lihat orang bahagia itu sangat membahagiakan. Nah, jadi tapi kalau mau bisnis, istiqoroh dulu, Pak, karena tidak semua orang punya coupling bisnis, ya. Jadi nggak usah beda. Dan hardware software kita kalau udah tua udah beda, Pak, ya kan. 53 sudah mulai slow, ya kan. Ciri-cirinya nanti dari duduk mau berdiri itu take off tuh agak berat. Nah. Jadi saran saya, bisnisnya tuh benar-benar harus jadi ibadah. Bisnisnya itu bisa bikin bahagia, bisa lihat karyawan punya gaji, udahlah, kita mah nggak usah buat kita, udah cukup lah. Apa sih buat kita, ya kan? Justru kita jadi jalan bagi yang lain, itu yang bikin bahagia. Nih, beli mikrofon ini nih, setiap azan dapat pahala. Beliaunya nggak azan, hanya ngasih ini, Pak. Setiap imam sholat dapat pahala yang sedekah ini. Ini saya ceramah nih, beliau dapat pahala. Itulah hebatnya harta. Nanti ketika kita meninggal, cabut nyawa, meninggal aja, udah berhenti kita beramal, tapi langsung aktif pahala terusan. Apa coba? Harta, amal jariah. Jadi yang pertama aktif tuh harta yang nolong kita tuh. Baru ilmu yang manfaat, baru anak soleh yang mendoakan. Ayo beli mikrofon yang banyak. Apa aja, lihat ini kurang, beli, lihat. Apalagi kalau Bapak nanti sumber air, ya, kalau dulu tolong di masjid kami kurang air, udah nggak usah apa-apa, jual motor ya dari saya. Bayangkan, tiap wudhu, tiap minum, tiap dipakai oleh binatang, dipakai oleh pohon, ngalir terus itu. Sedekah sumur air itu udah banyak kisahnya. Orang-orang yang sulit sembuh sakit, ya, coba itu. Bahkan ada nih seseorang ibu-ibu yang anaknya diuji sakit yang betul-betul langka. Suatu saat tanya, kira-kira saya harus gimana? Yang saya dapat ilmunya, ibu coba cari sedekah mata air. Kalau nggak mata air, sumur air. Beliau cari, qadarullah, sembuh. Padahal kans untuk sembuhnya hanya setengah, karena sakitnya langka sekali. Sampai menteri sebuah negara itu mensyukuri. Nah, syariatnya mata air atau sumber air, udah jebet-jebet aja. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah.